Halo, selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama saya Om Obe di kesempatan hari ini spesial 8 Agustus 2021. Minggu ini minggu yang spesial ya buat IHSG karena akhirnya breakout dari 6.200 dan ada juga IPO Bukalapak melantai di bursa. Gimana nih sektor teknologi, lalu saham-saham yang huruf depannya B, apakah masih bisa dimasuk watchlist? Kok cuma finance doang yang bergerak? Nah, ini ada salah satu sentimen positif, untuk perekonomian di Indonesia, yaitu ada pengumuman dari GDP yang diumumkan oleh Badan Pusat Statistik. Nah, kita bisa lihat, ini slide saya screenshot dari YouTube, BPS. Kita bisa lihat di grafik ini kalau pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2021 di Indonesia naik 7,07 YoY ya, year on year. Ini sentimen positif, ini termasuk sentimen positif untuk bank-bank besar seperti BBCA, BBRI, BMRI, BBNI. Nah, tapi kalau menurut saya ini wajar ya, karena kalau kita bandingin sama tahun lalu, saat mulainya COVID-19, mmm, saat itu juga belum lockdown, jadi dan saat itu lagi parah-parahnya mulai kebanting IHSG, dan sekarang kan secara logika harusnya ada pemulihan juga, jadi wajar menurut saya kalau secara year on year naik 7,07. Jadi yang perlu kita waspadakan kalau, nanti di kuartal ketiga apakah GTB-nya juga naik gitu. Karena baru mungkin bisa dibandingkan, eee, apple to apple ya, kan saat itu kita udah mulai lockdown pas kuartal 3. Nah, selain dari pengumuman GDP ada juga IPO Bukalapak. Nah, saya masukin meme di sini, mau ARA berapa hari nih, kata founder-nya. Nah, kemarin, menurut saya nggak kaget ya kalau Bukalapak ARA, wajar juga untuk saham-saham IPO, biasanya kan minimal ARA lah hari pertama ya. Nah, tapi secara mengejutkannya untuk bid volume-nya sampai 23 juta di harga 1.060. Jadi ini, menurut saya seperti yang terbesar ya selama saya pernah lihat, perdagangan di IHSG. Ini sampai 2 triliun ya, 23 juta lot di 1.060 itu ya 2 triliun ada. Nah, untuk kita cek bandarnya ya, kan ada yang jual nih. Di sini ada net sale-nya 246 juta. Nah ini nih, bandar asing jualan, kesempatan buat jual 2 juta. Mungkin, saat ini asingnya lagi bikin, apa namanya, semacam demand, meningkatkan demand. Ya berarti mereka juga harus mulai cicil-cicil jual juga. Nah, tenang walaupun asingnya jualan, tapi ada juga institusi-institusi yang nampung, KZ, TP, ZP ini bagus. AZYP, nah ya MG oke lah bandar juga. Nah, jadi retail-retail juga sebenarnya belum kebagian ya, di sini kita belum lihat ada retail di akumulasinya. Nah, jadi kita tunggu aja, kita lihat aja ke depannya. Mungkin bisalah arah 4 hari ya. 4 hari nanti kita akan terus pantau juga untuk bid volume-nya. Nah, di kesempatan kali ini juga saya pengen bahas stok pick saya yang masih tersisa. Jadi yang belum lepas kawalan, yaitu ada JSMR, SCMA, MMLP, BBHI, BRMS, ASA, SNLK, Kota Agro, BPTN. Nah, kita coba bahas satu-satu aja ya langsung ya. Nah, waduh, kita bahas satu-satu. Nah, langsung ZRS aja nih. Kita langsung bahas aja. Yang pertama itu adalah tadi apa? Oh, JSMR. Nah, JSMR. Untuk JSMR menurut saya ini keluar ya, keluar dari sideways-nya di sini. Dia lebih ke breakdown dengan volumenya lebih tinggi daripada kenaikan kemarin. Jadi so be careful. Kita tetap ikuti plan aja batas di 3.650 gitu untuk plan JSMR-nya. Lalu untuk SCMA, juga hati-hati, ini zona darurat. Selama dia candle ditutup di atas 2070, ini kita masih bisa hold gitu. Untuk SCMA ini masih kita bisa bilang ini di zona darurat. Lalu selain SCMA tadi ada MMLP. Nah, ini kemarin sempat masuk zona darurat, tiba-tiba naik lagi, balik lagi ke atas. Udah cuan lumayan 3% ada nih. 4% ada.
Nah, kita tetap terus kawal apakah bisa hit target ke 835 untuk MMLP-nya. Ini masih bagus kok, masih bagus untuk di-hold. Lalu MMLP ada BBHI. Di sini BBHI-nya kalau kita udah punya dari 2720 kita udah cuan sebenarnya ya. Nah, dia membentuk lower low lagi di 2850 jadi be careful, tapi volume mengecil, kemungkinan dia ada technical rebound gitu untuk BBHI. Kita tetap sesuai plan kalau candle-nya close di bawah 2890 kita out dulu. Kita take profit dan kita coba cari titik entry lain untuk BBHI-nya. Oke, lanjut. BRMS. BRMS kemarin ARB ya. Sayang sekali dibuat ARB 6,48, tapi so far ini masih masuk di area buy. Jadi kemarin kalau cicil jual bisa beli lagi ya, beli lagi yang kemarin udah sempat di take profit. Pokoknya kalau yang belum kita tetap sesuai ikutin plan, batasin di 98 untuk BRMS ya. Target masih sama, masih sesuai plan kok. Oke. Lalu selain itu, selain BRMS tadi ada ASA. Nah, ASA ini so far masih so good. Selama dia nggak bikin lower low baru, saya anggap dia membentuk higher high. Jadi selama ASA di atas 2510, menurut saya ASA ini masih oke buat di hold. Oke, walaupun sebenarnya cuannya belum terlalu banyak ya, baru sekitar 5% ya dari ASA ya. Tapi so far kalau dia breakout dari bullish span-nya bisa lucu banget. Terbangnya bisa jauh ke 3000 bisa. Ya minimal ke 2760 lah gitu untuk ASA-nya. Lalu ada 4 stock pick baru yang baru saya share hari Jumat. Yang pertama SNLK. SNLK ini masih oke banget. Naik-naik ke puncak gunung, mungkin dia bisa nutup gap di 1445. Oke. Menurut saya ini side-nya udah cukup panjang kok. Dia dan SNLK sekali rally itu kencang. Oke. Itu untuk SNLK-nya masih sesuai plan. Nah, kemarin kan ini nggak masuk area buy ya. Dia harusnya nggak sedalam area buy. Jadi kalau mau masuk bisa di 1170 untuk SNLK-nya. Oke, lanjut. Kota. Nah, Kota ini masih masuk area buy juga. Ini saham yang menurut saya itu termasuk high risk ya. Jadi kemarin saya dapat 183, sekarang 187 udah cuan 2%-an. Bisa lah ke 222. Mungkin di sini ada kepentok, lalu nanti bisa naik lagi ke 286. Dia Kota itu saham yang repo katanya karena ada pertukaran barang di bandar dan dulu bisa sampai ke arah 866 dan Kota sekali ini tinggi ya. Ini tinggi. Jadi kita coba manfaatin dengan setelah dia tes support, di sini dia tes nih. MA20 ternyata taat. Ya, siapa tahu bisa lanjut naik lagi untuk Kotanya. Oke, selain Kota, SNLK ada Agro. Ini Agro sekarang saham sejuta umatnya ya. Nah, untuk Agro kemarin koreksi normal, masuk ke area buy 2600 sama 2690. Kita tetap ikutin plan aja. So far masih oke banget kok buat diikuti plannya. Lalu yang terakhir ada juga BBTN. Nah, di antara 4 big caps yang lain, saya akan memilih BBTN. Ini pergerakan lambat, kita mungkin bisa lihatnya di weekly aja ya. Nah, untuk di weekly-nya so far udah oke. Di sini dia buat lower low. Sampai saat ini belum dibikin lagi lower low berikutnya 1220. Mungkin dalam waktu dekat dia akan tes ke 1525 sampai 1660 gitu untuk BBTN-nya. Dia sebenarnya ini masih downtrend kok. Kita masih bisa bilang ini downtrend. Tapi dia kalau dia technical rebound mungkin bisa ya ke 1500 dulu cara weekly-nya. Oke, nah itu aja untuk stock pick yang masih tersisa di Obimologi. Lalu untuk komoditas saya lebih bahas ini aja ya, sedikit aja. Ini XAUUSD-nya jebol. Kalau kita lihat MTK juga ikutan jebol, jadi be careful buat saham-saham emas. Selain MTK kan CSQMI nggak dianggap lah ya. DKFT ini juga DKFT juga masih turun, jadi hati-hati aja untuk saham emas. Lihat MTK-nya aja. Lalu untuk tin masih oke sih, naik terus. Tapi kan tinnya kita, tins itu kita ngikutin trio metal yang lain, Antam Inco juga masih belum ada pergerakan yang bagus, malah cenderung turun. Jadi hati-hati. Inco-nya pun juga.
Jadi hati-hati aja ya untuk saham-saham komoditas. Lalu untuk US oil, sideways panjang, jadi ya menurut saya nggak terlalu oke sih. Dia kayak gini, bergerak di sideways lebarnya. Lalu, oh nikel, itu nikelnya belum dikasih lihat. Nah untuk nikelnya, ini menurut saya lagi downtrend, mungkin test support di area 19.000. Jadi sama di atas 19.000 masih oke. Nah untuk komoditas nanti teman-teman bisa lihat juga di weekly outlook yang saya share nanti malaman. Oke, nah ini watchlist saya nih. Watchlist saya untuk besok di 9 Agustus 2021. Ini teman-teman bisa screenshot aja atau dicatat boleh. Akan saya bahas satu-satu untuk watchlist saya ya. Nah, kita langsung mulai aja. Nah, ini kita mulai dari ABA, dari huruf A dulu. Untuk ABA ini masih di dalam sideways lebarnya masih oke kok. Beli aja di area di sini. 585, 595, target jual aja di 640, 635, 660 boleh untuk ABA-nya. So far masih sideways, belum ada pergerakan signifikan, tapi volume volume menurut saya oke sih. Gitu. Aldo, kemarin masuk ke menu sore, ini udah naik sebenarnya dari 6, udah cuan. Kalau yang mau masuk lagi bisa di 675 sampai 685. Ini ada tanda reversal di sini double, bisa kita bilangin double bottom, dan menurut saya dia perlu test support ya di sekitar 675 sampai 685. Cut loss di 630, target ya di sini dulu 780, 885, 1025 untuk Aldo ya begitu. Arto mantul ini pertanda bagus, dia suka taat di EMA 20-nya. Kalau mau coba entry, saya sarankan tungguin langsung di 17.100. Kalau dia breakout di 17.100. Takutnya kalau dia ternyata mantul ke bawah, jadi seperti ini. Gitu. Jadi hati-hati, ini belum bisa dikonfirmasi reversal dari ini kan down. Up-nya kan kayak gini nih. Betul, bisa kayak gini. Nah, tapi kalau saya akan tungguin kalau dia breakout dulu dari 17.100. Artinya begitu. BBP copet aja. Lalu untuk bank ini bagus, mungkin bisa masuk di entry 3470, 3410, target 3720, 3.900. Ini bagus kok untuk bank. Kapitalisasinya pun juga udah mulai menyaingi BRIS. Pasang cut loss di 3.300. Oke, untuk banknya. Oke. BBB mungkin besok SOS saja buat copet 18.800. Mungkin masih bisa nyampe ke arah sana lagi untuk tes lagi. Ini hati-hati udah mulai melemah ya untuk BBB-nya. Kalau besok tidak bisa membuat higher high, be careful. Oke. Untuk becap copet aja. Kemarin sempat keguyur ya. Paling kalau mau entry di 138. Gitu. Bevin all time high. Kalau besok lanjut naik buat copet aja. Tapi kalau mau entry, tunggu dia koreksi di area 1115 sampai 1060. SL aja di area 1000 atau 1045 untuk yang beli di 1115. Nah, untuk BGTG so far masih oke karena dia kemarin tes all time high di 290. Ini bisa lanjut naik lagi. Kalau mau coba buy di area 306 sampai 300. Target 360 dulu untuk BGTG-nya. Untuk SL-nya di 286. Untuk berhit copet aja. Ini ada sebenarnya candle cukup mulai melemah. Kalau untuk swing tunggu di 104. Tapi kalau besok lanjut naik coba copet aja. Nah, Bina ini kok udah koreksi. Sempat dia naik. Sekarang koreksi, menurut saya ini koreksi yang wajar. Untuk teman-teman yang mau masuk, saya sarankan tunggu sekalian dia tembus dari 5.000. Kalau dia tembus dari 5.000, nah baru target 5.500, 6.000. Nah, untuk SL-nya nanti kalau beli di 5.000, SL aja di 4.600. Kejauhan sih, 4.800. Ya 4.700 lah. 4.700. Oke, nanti itu untuk Binaya, BKSW copet aja sama kayak BBB mulai melemah, jadi be careful ya yang punya. Oke. Bola dia technical rebound. Habis kemarin sempat ARB, menurut saya yang punya mending SOS, tapi kalau besok lanjut naik buat copet aja ya bolanya. Lalu untuk BRPT
Ini masih naik terus, ini saham bagus kok. Bagus, dia habis downtrend panjang, dia breakout lagi dan dia kalau sekali naik kayak gini, lumayan. Nah, sekarang udah sebenarnya untuk sekarang terlalu tinggi jadi buat copet aja. Paling target 1295 gitu. Kalau mau buy paling di area nih di sini bisa 1120. Sekarang bisa untuk dibeli. Tapi buat copet. Oke? Befik juga mulai melemah jadi hati-hati untuk saham-saham bank ini. Selama dia dia kalau dia tembus dari 222 baru oke. Untuk sekarang takutnya kepentok nanti malah ARB. Jadi hati-hati. Volumenya kecil, lucu sih untuk Befik sebenarnya. Masih bisa dipantau. Untuk Chen selama dia nggak bikin lower low, saya sih berharap dia sebenarnya koreksi langsung ke 354 sih sekalian. Kalian mantul di 354 baru lucu banget untuk Chen. Untuk sekarang copet aja ya Chen ya. The Geek, The Geek ini oke. Dia di atas 82. Jadi kalau dia terus bertahan 82 ini oke banget. Beli di area 82, pasang cut loss saya di sini. Di 79. Target bisa ke 85, bisa ke 90, bisa ke cepet. Gitu. Ya untuk DMMS copet aja, ini bandarnya nggak jelas. Jadi kalau teman-teman ikutin perkembangan bandarmologi ini aneh banget. Jadi mau copet aja ya DMMS-nya ya. Benar Candy, nah ini ARA. Mungkin tutup gap, bisa tutup gap. Di sini dia sempat ke 535. Jadi buat copet aja untuk denarnya. DAX ini lagi ARB, tunggu koreksi. Koreksi ke arah 192 atau 204. Kalau 204 mantul lucu banget nih DAX-nya. Mungkin bisa lanjut naik lagi. Gitu. DAX kan dulu pernah ada sejarah di sampai 520. Di sini sempat 650. Dan dia kalau sekali naik seperti ini kan naik. Rounding lagi, bisa lanjut naik lagi. Jadi kita tunggu lagi aja. Kalau DAX sudah membuat pijakan baru. Untuk energi lucu udah 5 hari naik. Ini dia sempat tes support lucu. Nah untuk sekarang bisa spekulasi buy di 132. Pasang cut loss saja di 129. Target 141, 155. Tapi saran saya buat copet aja. Oke? Gitu-gitu untuk DAX-nya. Untuk energinya. GSMF buat copet aja. Ini dia mantul di EMA 20. Lucu banget. Mungkin target bisa ke sini. 316. Pasang cut loss saya di 244. 244, 250 gitu untuk GSMF-nya. Untuk DPR juga copet aja. Dia volumenya udah mulai baik ya dibanding sebelum-sebelumnya. Walaupun volatilitasnya juga masih kurang oke. Kalau saya akan beli saat merah 24, jual lagi di atas 228 gitu. Tapi kalau untuk copet sebenarnya lebih enak kalau dia di atas 228. Target bisa 248, terus selalu ada 280 gitu untuk di DPR-nya. IPCC setelah dia terkoreksi dalam hari ini menyudahi koreksinya menurut saya udah oke karena dia di atas 635. Jadi buat tapi kalau saya lebih tunggu dia masuk ke area buy lagi sih. Dia masuk ke area buy baru mungkin naiknya bisa lebih tinggi lagi. Nah, untuk sekarang paling target-targetnya ya 680. 680, 695 itu IPCC. IPCM saudaranya lucu, dia bisa membentuk penan. Kalau dia breakout nih lucu banget. Target bisa ke 432, 452 bisa ke gope 500. Itu untuk IPCM. Pasang cut loss-nya aja di area sini 390. Ini udah risk reward-nya udah sebenarnya cukup menarik sih. Tapi lebih baik buy on breakout aja. Kalau dia break di candle tutup di atas 410. Untuk JST dia ngikutin trennya si ini Chen. Jadi kalau saya bisa ini di swing beli di 212, target 240. Ini swing pendek. Tapi kalau dia di bawah dia bikin low baru 210. Maksudnya ini cukup jelek untuk JST-nya. Oke. Kin di sini ada open gap. Mungkin besok koreksi dulu ke arah 410 baru nanti mantul lagi. Semoga mantul Kin nih. Karena dia udah sideways panjang, breakout dengan volume, ini oke kok untuk Kin ya. Dia sekali naik juga lumayan tinggi kok. Gitu untuk Kin. Walaupun naiknya sebenarnya nggak terlalu banyak, 4% cukup lah ya. Nah untuk Kinonya juga taat di EMA 20. Kalau mau entry tanggung kalian breakout dari 2640 baru bisa terbang tinggi. Buat copet aja ya Kinonya. Kota masuk ke stock pick, ikutin flash stock pick aja tadi udah dibahas. Keren. Nah, keren ini lucu. Ini lucu. Volume naik, kecil-kecil tiba-tiba naik.
terlepas dari kasusnya ya. Jadi kalau mau buy paling di 160, target 180, 190, ini 232 udah saya tandain di sini, 232. Nah, jadi kalau besok lanjut naik lagi ya berarti untuk copet aja gitu. Oke, lanjut laba buat copet. Hati-hati koreksi kayak gini. ARA koreksi ARA lagi. Mapa, Mapa lucu nih. Buy di 150, volume tinggi, bagus, target 2000. 2065, 2400, 2600. Itu ya mapanya ya. Lalu untuk Mari sendiri dia oke sih, candlenya bagus, hijau, tapi seperti shooting star. Nah, kalau saya Mari udah sekalian tungguin dia tembus di atas 50 dan candle tutup di atas sana gitu. Atau kalau mau watch swing, saya sih tungguin kalau dia mantul di EMA 20 nih. Mungkin EMA 20 nanti di area 450 gitu. Atau 434. Tapi kayak kejauhan deh 434. 450 deh. 450. Nanti mantul, nah baru lucu banget untuk Marinya. Biar enteng naiknya. Kalau kayak gini-gini kan sideways kurang enak ya. Nah, Mark juga mantul di EMA 20. Ini bisa masukkan watchlist. Di sini ada ada apa nih? Support resistance kuat. Jadi kalau dia berpijak di 970, jadi kan mungkin besok naik, lalu bertahan di atas 970, lucu nih marknya. Target bisa ke 1080, pasang cut loss-nya di 920 untuk marknya. MBSS buat copet aja, ini udah cukup tinggi ya. Tapi kalau besok tembus di 635 lucu sih buat copet untuk MBSS-nya. Nah, MCAS ini lucu banget. Dia taat sama EMA 20 dan sekali dia mantul dari EMA 20 yang dia naiknya tinggi. Terus, cus, cus. Nah, ini mau cus lagi kah? Nah, lucu nih. Buy di area 8000 sampai 8200, pasang SL aja di 7875, target 87,5, 9000 sama 9500. Begitu ya buat MCAS-nya ya. MLIA juga lucu. Dia semacam bikin cup and handle, ini cupnya. Ini handle ini kemungkinan, ini handle-nya. Jadi kalau mau coba spekulasi buy di 1150, 1155 lah, 1155, target 1300, 1550. Pasang SL di 1090. Jadi kalau dia di 1090 menurut saya plannya gagal. MLPL buat dicopet aja. Kalau dia di atas 635 baru lucu banget. Di atas 630 baru lucu banget. Jadi kalau ya untuk sekarang buat copet aja ya. Ini bisa kok kalau mau buy pun buy di area 595 sampai 600. Karena volume oke. 2 hari ini oke. Dia udah koreksi cukup normal. Dari dia di 200 sampai ke 810 kan udah beggar 4 kali ya. Gitu. MML udah dibahas. Untuk NFCX buat copet aja ya. Dia naik terus. Lalu untuk Nobu, kalau Nobu saya sarankan dia tungguin di atas 1400 dan mantul baru buat di entry. Untuk sekarang copetannya kurang menarik. Tunggu dia breakout dulu aja. Oke, untuk PMP ini bisa copet juga. Kemarin tes support di 555. Paling kalau mau buy mungkin 565, 570 oke, target ke 610 dulu. 605 dulu. Kalau 605 tembus baru lucu banget. Bisa ke 650, 670 untuk PMP-nya. Nah, lanjut untuk Paul ini buat copet aja. Ini naiknya pelan-pelan asal kelakon, enak banget. Dulu saya udah pernah rekomend dari di sini. Ternyata naik terus sampai sekarang. Tapi hati-hati untuk Paulnya, buat copet aja ya. Harus disiplin banget untuk trading di Paul. PRDA lucu banget. Dia bertahan di atas 7725 di sini. Ya, ini bisa dimasuk watchlist kok untuk PRDA. Target bisa ke 8800. Itu PRDA. Walaupun volumenya sebenarnya mengecil ya, tapi kan ini meningkat di sini nih. Mungkin dia akan sideways dulu baru nanti dia lanjut naik lagi. Di sini ada falling wedge juga kok. Range buat copet aja. Ini Esger juga buat copet aja ya. SNLK sesuai plan. Nah, kalau untuk teks saya tungguin kalau dia di atas 3570. Di atas 3570 baru bisa dicopet. Kalau untuk sekarang tanggung. Tunggu double bottomnya jadi dulu. Oke, TNCA juga copet aja, ini grup PBB. Lalu untuk TPIA ini pelan-pelan ya. Pelan-pelan mungkin naik lagi. Kalau mau coba buy di area sini. Kalau dapat ya. 1300 ya sekarang juga bisa sih kalau mau buy di 9335.
Tapi target bisa ke 10.000. Oke, pasang stop loss aja di bawah ini 10.200. Tapi hati-hati ya di sini ada gap ya untuk TPI. Ini kan karena kemarin sempat naik karena BRPT juga anaknya. Nah, untuk Wood ini hati-hati tipis tinggi tipis tapi besok mungkin bisa naik 850 900 lah paling jauh. Karena di sini hati-hati nih. Dia kalau udah bikin candle di atas tinggi, besok kan bisa naik tapi nggak akan setinggi candle sebelumnya gitu. Jadi hati-hati. Nah, untuk yellow bisa lanjut naik lagi jadi buat copet aja. Buat swing saya sebenarnya tunggu di area 250. Tapi ini kalau lanjut naik lagi buat copet. Oke? Sama terakhir ada ZYRX, di sini dia ada mantul rebound. Lucu. Bisa buy di 780, 760, pasang stop loss di sini aja. 720, target 845, 900 ribu. Oke, gitu aja ya buat eh pembahasan saya pada hari ini. Watchlist-nya bisa teman-teman catat juga sekali lagi. Ini watchlist-nya. Semoga cuan di minggu depan ada satu tanggal merah ya, pindah ya ke hari Rabu. Jadi nanti bursa hari Rabu libur. Kita trading Senin, Selasa, Kamis. Jumatnya biasanya kan taking profit ya. Oke, gitu aja. Nanti jangan lupa di like video ini, di share juga ke teman-teman trader kalian dan yang penting di subscribe juga. Lalu yang belum join di grup Telegram Obimologi di t.me/obimologi group. Lalu di Instagram follow juga @obimologi. Di situ saya juga ada share-share informasi. Selain dari Telegram ada juga di Instagram. Oke, gitu aja. Terima kasih semuanya udah nonton sampai akhir video ini. Semoga minggu depan kita bisa live lagi ya, minggu depan live Q&A. Oke, itu aja. Terima kasih. Bye bye.